Segmen Opinion. Ya, mitra bisnis, pengusaha mempertanyakan perbedaan data pemerintah dan data BPJS Ketenagakerjaan mengenai jumlah PHK yang terjadi dalam 11 bulan terakhir di tahun ini. Menurut data BPJS, PHK terjadi terhadap 919 ribu karyawan. Sementara data pemerintah hanya 10 ribu orang. Nah, apa komentar Anda mengenai perbedaan data PHK ini? 633-9160, 633-9160. Oke, jadi kalau ada perbedaan data itu sangat umum lah. Bukannya kita one data, tapi tergantung kebutuhannya. Kalau dia bilang jelek, nanti kan pesimis lah semuanya. Jadi untuk memanage satu psikologi ya mungkin dia harus bikin cakep-cakep lah. Tetapi memang kalau realitas saat ini, kita nggak bisa menutup mata. Namanya PHK atau pengurangan pendapatan itu udah sangat terasa. Demand kalau drop, kalau orang nggak mau di PHK ya berarti dikurangi produksinya. Cara pemberian gajinya juga berbeda, otomatis ya pendapatan orang akan menurun, sehingga total akhirnya ya pendapatan turun, demand semua turun, akhirnya orang pun nggak mampu beli sesuatu yang biasanya dibeli. Nah, kalau pemerintah masih mau ngotot dengan datanya yang bagus-bagus ya nggak apa-apa, biarkan mereka yang jadi koki yang bagus aja. Yang penting rasanya buat mereka enak, cakep-cakep semuanya. Tapi kalau yang di bawah nggak cakep, mereka nggak peduli. Itu kan pengennya mereka. Tarik pajak lebih banyak, itu maunya mereka. Jadi ya, biarkan saja mereka seperti itu. Kalau menurut saya yang lebih akurat data BPJS ya. Karena pengusaha kan tidak ingin membayar iuran-iuran yang berlebihan gitu kalau pesertanya sudah tidak ada gitu loh. Dan apalagi kalau kita ngelapor ke Depnaker misalnya untuk ada karyawan ada PHK sekian-sekian tuh malah jadi buah si malakama gitu loh, udah pusing jadi tambah runyam ya, entah ditanya lagi hal-hal yang lain gitu. Menurut saya sih itu ya, mungkin saya salah, makasih. Sekarang kan kita sama pejabat nggak usah pusing, santai aja. Nah, inilah gaya pejabat model demokrasi, abal-abal asal-asal, semua gue, tau nggak? Nah, gayanya hukumnya kacau membel gitu jadinya. Saya kasih satu nama, ABS, asal Bapak Sedang Jokowi. Terima kasih. Baiknya kalau memang masalah data ini penting ya, karena kalau datanya nggak akurat segala tuh pemerintah mau bikin kebijakan seperti apa juga nggak tepat kalau menurut saya. Kalau bisa sih pemerintah menyewa suatu lembaga swasta atau apa gitu yang independen melakukan survei gitu untuk pembanding ya. Karena gini ya, menurut saya tuh kadang-kadang sensus ya. Sensus penduduk juga yang dilakukan oleh pemerintah bukan yang gimana ya, kayaknya nggak bagus gitu ya, asal-asal aja gitu. Kadang nanyanya asal-asalan juga ya, di data penduduknya juga kadang-kadang nggak sampai semua penduduk gitu. Jadi kalau mau begitu terus ya nggak bakal bisa maju negara ini. Data itu penting loh. Kenapa banyak negara tuh penting bang data, semakin banyak data yang terkumpul dan datanya mesti tepat ya, akurat gitu ya. Nah itu semakin bagus untuk suatu negara itu bisa maju untuk menentukan kebijakan-kebijakannya. Itu aja, makasih. Ya, jadi memang kolaborasinya tidak elok ya antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah pusat. Sementara satu institusi yang bernaung gitu loh. Jadi ini mungkin ada beberapa catatan-catatan yang tidak dicatat dan tidak dilaporkan. Ini jadi sehingga terjadi disharmonisasi gitu loh. Harusnya kan itu mengacu pada kolaborasi yang rapi ya, tertata rapi sehingga dikhawatirkan tidak ada kerjasama yang intens dan kompeten dari pemerintah pusat terhadap bawahan. Ini ke depannya harus betul diperhatikan nih, bukan satu hal yang yang gampang atau yang mudah gitu loh. Karena dalam pilpres pun nanti kalau terjadi hal seperti ini atau pilkada ini kan menimbulkan kerancuan. Yang mana yang dijadikan patokan sebagai pilar utama untuk menentukan poin-poinnya gitu loh. Saya kira itu aja. Saya kira itu berita biasa-biasa aja. Karena yang bulog dengan pemerintah yang ekspor beras juga gitu. Daerah bilang, kementerian bilang stok udah tinggal dikit, bulog banyak atau apa. Ini juga sama, jadi kita anggap aja ini berita-berita biasa. Mungkin masing-masing ada kepentingan aja. Data kita itu harusnya punya
acuan ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan mungkin acuannya adalah jumlah orang yang melakukan klaim atas manfaat PHK misalnya. Maksudnya ada sebuah fitur yang kalau PHK bisa dilakukan klaim gitu terhadap BPJS. Jadi jumlahnya jadi cukup besar. Kemudian mungkin Departemen Tenaga Kerja menggunakan sudut pandang yang lain. Nah inilah yang harus diseragamkan. Jangan sampai seolah-olah kalau pakai data 10.000 saja yang dalam 11 bulan, berarti kan dalam 1 bulan hanya 1.000 itu yang di PHK. Padahal kita tahu jumlah PHK startup aja dalam 3 bulan terakhir ini bisa sampai 4.000, 5.000 gitu. Jadi bagaimana Kementerian Tenaga Kerja itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang di PHK hanya 10.000 orang dalam 11 bulan, padahal dalam 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir saja startup company itu bisa sudah mem-PHK hampir 4.000 orang. Berarti 10 bulan sebelumnya juga di industri tekstil, alas sepatu, atau industri-industri berbasis ekspor lainnya juga sudah banyak yang juga melakukan PHK. Jadi harus dilihat. Dan ini jangan dibiarkan. Jadi Kementerian Tenaga Kerja, siapa yang bertanggung jawab pada data yang 10.000 itu, kalau memang terindikasi adalah ABS, perspektifnya dirubah-rubah. Saran ini untuk untuk mendandani atau untuk memake up laporan ke atasan, ya harus ditindak kalau di Kemenaker ini ada oknum seperti ini. Terima kasih. Saya pikir nggak aneh ya. Aneh juga sih 9,4 ngangkatnya ya. Kalau sama berarti aneh. Indonesia kan kalau beda memang begitu kerjaannya kan gitu ya. Data kematian aja beda gitu. Ya kan? Jadi saya sih nggak berpikir itu ya, nggak berpikir aneh-aneh gitu. Emang itu kita gitu. Kekuatan kita kan memang kurang ya di data gitu ya. Jadi itu hal yang normal sih menurut saya sih. Memang mesti dibenahin, benar sih mesti dibenahin. Tapi intinya sih memang harus harus informasi lah semua kita gitu. Saya sih. Menurut saya BPJS-nya itu benar. Kenapa? Karena para buruh yang di PHK pada mencairkan JHT ya, kalau nggak ada jaminan hari tua, sehingga datanya pasti udah nggak mungkin salah. Nah, yang salah adalah Menteri Tenaga Kerja. Maklum karena Menteri Tenaga Kerjanya dari parpol, jadi ya kalau kerja egois satu sama lain, nggak bisa bekerja sama, jadi datanya nggak terupdate. Lalu si pengusaha tidak melaporkan berapa banyak yang di PHK, nggak semua melaporkan, jadi akibatnya ya itu up to date si Menteri Tenaga Kerjanya. Makasih. Ya, saya kalau bisa dikatakan data BPJS itu yang lebih valid, karena dari bantuan BSU aja itu jadi patokan untuk supaya tidak salah sasaran penerima bantuan yang untuk pekerja ya, seperti itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri itu pada PHK itu sudah terjadi ya, dari pertengahan tahun ini sampai akhir tahun. Gini, kalau BPJS kan menghitungnya itu yang mengklaim yang keluar dari pekerjaan. Keluar ke pekerjaan kadang-kadang kan habis kontrak itu nggak diperpanjang lagi. Itu kan walaupun kerja kontrak kan ada BPJS-nya, ada iurannya. Makanya dia namanya orang kerja kan mengklaim kan udah nggak kerja lagi. Kalau pemerintah ngitungnya kan kalau yang kontrak itu kan belum kerja namanya, baru coba-coba, belum dihitung kerja, jadi belum kena habis kontrak itu udah nggak dianggap keluar karena habis kontrak gitu. Jadi cara menghitungnya itu berbeda, hasilnya pun berbeda. Makasih. Iya, sebaiknya dari pemerintah berkoordinasi dengan pihak BPJS ya, karena data BPJS itu yang lebih real ya. Makanya itu kita juga bingung, 10.000 dengan 900 ribuan, bedanya jauh sekali gitu. Terima kasih. Itu perbedaannya 910.000 sama 10.000 sih jauh banget ya. Itu perlu duduk bareng dikonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Ya, saya pikir ini menunjukkan bahwa manajemen data di pemerintahan kita aja itu masih sering tidak sinkron.
Sehingga kalau ada oknum menteri yang mengatakan kita nggak usah tangkap tangan lah, kita digitalisasi, ya data yang di depan matanya aja nggak sinkron kok. Padahal di negara-negara maju angka pengangguran, unemployment rate itu salah satu tolok ukur dari keputusan pasar dalam berinvestasi atau tidak, saham naik apa tidak, suku bunga naik apa tidak, sehingga menjadi patokan yang sangat kuat gitu. Nah, tentu pengangguran dipicu oleh PHK dan sebagainya. Jadi angka-angka PHK atau angka pengangguran atau angka serapan tenaga kerja di bulan tersebut itu menjadi angka yang tidak boleh salah. Margin errornya itu harus kecil sekali gitu. Nah, jadi oleh karena itu coba diperbaiki, apalagi sekarang kita punya surplus APBN itu, penerimaan pajak itu ada hampir 120 triliun surplusnya, mungkin bisa digunakan sedikit untuk improve digitalisasi data-data pemerintah. Jangan semuanya dikasih untuk, atau jangan banyak dikasih justru untuk bonus pajak, bonus pegawai pajak. Kita ditambah PPN 11%, BBM dikurangi subsidinya, kok malah pegawai pajak bonusnya ratusan juta, isunya begitu. Jadi digunakan juga untuk digitalisasi data antar lembaga pemerintah. Terima kasih. Ya, Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.